Halo, Assalamualaikum, Habib Hussein. Waalaikumsalam. Halo, Ya, apa? halo, baik-baik, Habib. Perkenalkan semuanya, nama saya Randy Aprizal, saya dari Nura Publishing. Nah, Eh, saya di sini eh, bukan pemuda tersesat ya, ya, Habib. Ya, jadi iya, kali ini kita, ya, nah, ini agak putus-putus ya, Habib ya. agak putus-putus, gak apa-apa sih. Iya, oke. Oh, ya, sebelumnya ini selamat ulang tahun buat Habib Hussein. Ya, Iya, terima kasih. eh, ya, terima kasih. Kayaknya Itu ini kado buat tahun dari Nora lah untuk saya. Amin, amin, amin. Nah, buat semuanya jangan lupa kasih kado dengan ikut PO bukunya Habib Hussein yang terbaru ya. Iya, jadi kita live juga karena hari ini pre-order hari pertama buku baru saya di Nora Publishing. Iya. Nah, iya buku terbaru banget nih, deket banget sama ulang tahun ya, Habib ya. Nah, Iya, itu kan bukunya judulnya itu tuh kenapa tak di Ka'bah, tak di Vatikan, tak di tembok ratapan, Tuhan ada di hatimu. Kenapa judulnya itu, Bib? iya. Sebenarnya itu kode dasarnya dari Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi besar yang sangat populer dari Persia, yang salah satu karya paling terkenalnya yaitu Masnawi. Masnawi itu adalah kumpulan syair dari Jalaluddin Rumi, di mana dalam salah satu syairnya Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa aku mencari Tuhan di gereja, aku tidak menemukannya. Kemudian aku cari Tuhan di kuil, aku juga tidak menemukannya. Dan aku pun mencarinya di masjid, aku juga tidak menemukannya. Dan justru aku menemukannya ketika aku melihat ke dalam diriku sendiri. Jadi itu awalnya quote dari Rumi. Kemudian ketika awal-awal pandemi COVID-19 waktu itu beredar 3 foto dari apa di media sosial, foto yang menggambarkan pertama Ka'bah itu sepi karena kan umroh dan haji kemudian ditutup tiba-tiba, akhirnya tidak ada orang yang berada di Ka'bah. Kemudian yang kedua, Vatikan juga jadi sepi karena COVID-19 juga. Begitu juga tembok ratapan juga ditutup, akhirnya sepi. 3 tempat suci, 3 agama yang biasanya selalu ramai, tidak pernah sepi, eh, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan kalau di Ka'bah jutaan orang berkumpul setiap musim haji, tiba-tiba hari ini kosong, bahkan haji pun hari ini tidak menerima dari negara lain, hanya orang Saudi ataupun orang luar yang berada di Saudi saja. Akhirnya beredar foto itu, 3 tempat itu yang biasanya rame jadi sepi. Maka kemudian saya berpikir, kayaknya ini cara sebagai sebuah hikmah adalah cara Allah memberikan pelajaran dan kabar kepada kita bahwa Tuhan itu sejatinya bukan di Ka'bah. Atau kalau agama lain meyakini Tuhan itu dengan pergi ke tembok ratapan atau pergi ke Vatikan, enggak, Tuhan itu sejatinya bukan di sana. Tapi sejatinya Tuhan itu ada di hati kita. Karena itu kalau orang menganggap, wah, saya mau ketemu Tuhan, saya berangkat haji, sampai dia menjual, kalau di orang-orang Madura swasta itu di Jawa Timur, mereka sampai jual sawah, jual sapi untuk berangkat haji, untuk Oh, ketemu Tuhan. iya. Tapi di sana kemudian ketika pulang, mereka tidak berubah sifat-sifat negatifnya misalnya. Sebagian orang itu tidak berubah sifat-sifat negatifnya. Kemudian artinya haji mereka tidak mabrur.
Bisa kita bilang bahwa di sana mereka tidak bertemu Tuhan. Kenapa? Karena mereka berangkat tidak pakai hati ke Ka'bah. Jadi pada intinya Allah ingin katakan, kamu jangan menyembah Ka'bah, kamu jangan menyembah masjid dan lain sebagainya. Bukan di sana utamanya Tuhan, tapi utamanya Tuhan di hatimu. Walau kamu ke Ka'bah untuk umroh dan haji berkali-kali, walau kamu ke masjid 5 kali sehari untuk sholat berjamaah, tapi kalau Tuhan tidak hadir di hatimu, maka semua itu kasarobin, kata bahasa Quran. Seperti fata morgana, nggak akan ada gunanya buat dirimu. Makanya saya jadi dapat pelajaran. Oh iya ya, jangan-jangan selama ini kita terlalu menganggap bahwa wah, kita harus nih melakukan berbagai hal, bahkan memaksakan diri untuk ke Ka'bah karena kita ingin ketemu Tuhan, padahal tidak mesti. Dan itu ada kisah dari Faridin Attar, salah seorang sufi besar Persia juga, yang mengisahkan kisah seorang tabi'in. Ada tabi'in namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini seorang yang dermawan. Setiap beberapa tahun dia berangkat haji, beberapa kali dia berangkat haji. Tapi di satu hajinya di tahun itu, dia tiba-tiba tertidur di Masjidil Haram, dan kemudian setelah dia tertidur di Masjidil Haram, dia bermimpi 2 malaikat sedang berdialog. Yang pertama, malaikat bertanya, ada berapa jamaah haji tahun ini? Malaikat yang lain menjawab, ada 600.000. Kemudian malaikat itu bertanya kembali, berapa dari 600.000 itu yang diterima? Kata malaikat ini, tidak ada yang diterima, kecuali satu orang, bernama Ali bin Al-Muwaffaq dari Damsyik. Dan karena satu orang ini, hajinya 600.000 orang yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi haji yang mabrur. Akhirnya Al-Mubarak yang saat itu menjadi salah satu jamaah haji di antara 600.000 yang lain itu bangun kaget dia. Wah, kata dia berkeringat, sedih, ternyata hajinya tidak mabrur tahun itu, dan menjadi mabrur hanya karena satu orang. Akhirnya dia penasaran, siapa si Al-Muwaffaq dari Damsyik ini. Setelah musim haji, dia pulang, dia langsung berangkat ke Damsyik untuk mencari orang yang namanya Al-Muwaffaq ini. Dia datangi rumahnya Al-Muwaffaq. Sesampainya di sana dia tanya, kamu ini melakukan apa di Baitullah saat hajimu tahun ini, sehingga Allah hanya menerima hajimu dan menolak haji orang lain. Dan haji orang lain kan diterima karena engkau. Makin kaget Al-Mubarak ini. Karena apa? Karena Al-Muwaffaq tahun itu gak berangkat haji justru. Wah, dia makin... Terus gimana, kata dia? Kenapa kamu justru jadi haji yang mabrur tahun ini kalau gak berangkat haji? Barulah dia bercerita. Kata dia, tahun ini saya ini seorang tukang sol sepatu, kata dia. Sudah 30 tahun saya menjadi orang miskin, bekerja hanya tukang sol sepatu, menjahit dan membersihkan sepatu orang. Saya sisihkan beberapa dirham dari pendapatan saya setiap harinya selama 30 tahun untuk saya berangkat haji. Karena saya ingin sekali berangkat haji. Dia belum pernah berangkat haji. Hanya dia kumpulkan sampai 30 tahun cukup uangnya untuk berangkat haji. Tapi beberapa bulan sebelum berangkat haji ada satu kejadian di mana istrinya yang hamil tiba-tiba di suatu malam ingin masakan yang aromanya sampai ke rumahnya. Wah, kata istrinya, saya ngidam nih. Ini aroma apa dari luar? Saya pengen makanan itu. Baiklah, kata si Al-Muwaffaq ini, saya pergi cari makanan itu, sumbernya dari mana. Dia cari, ternyata tidak jauh dari rumahnya ada sumber aroma itu. Dia ketok pintunya, keluar janda berumur 60 tahun dengan 6 anak. Kata Al-Muwaffaq, maaf, istri saya sedang hamil dan dia sedang ngidam pengen masakan yang kamu masak hari ini karena aromanya sampai ke rumah. Oke, kata janda umur 60 tahun ini, saya nggak bisa ngasih ke kamu. Loh, kenapa, kata Al-Muwaffaq? Karena makanan yang saya masak ini halal bagi kami tapi haram bagi kalian. Kok bisa, kata Al-Muwaffaq? Iya, karena yang saya masak adalah bangkai keledai yang saya cari di satu hutan. Saya dapatkan bangkai keledai, saya masak, saya makan untuk anak-anak saya. Halal bagi kami, karena kami darurat, gak ada makanan lagi. Kami miskin, gak punya makanan. Anak saya sudah beberapa waktu tidak makan, kelaparan.
maka saat itu halal bagi kami karena darurat. Tapi haram bagi kalian karena itu bangkai. Akhirnya menangis mendengar kabar ini. Mendengar cerita ini, Al-Muwaffaq kaget, gemetar tubuhnya, kemudian dia menangis dan dia pulang, dia ngobrol sama istrinya. Ternyata begini dan begitu, gimana kalau uang yang saya rencanakan untuk berangkat haji saya kasih ke dia. Istrinya setuju dan dia pergi ke rumah janda itu, dia berikan uang yang seharusnya dia gunakan untuk berangkat haji dan dikumpulkan selama 30 tahun. Dia berikan ke janda tua itu untuk makannya dan untuk kehidupan janda tua bersama 6 anaknya agar sejahtera. Cukup tawaf saya di depan rumah janda tua itu. Kata Al-Muwaffaq bercerita kepada Al-Mubarak di akhir ceritanya. Itu yang menyebabkan kemudian dia walaupun nggak berangkat haji, tapi dihitung sudah haji dan mabrur oleh Allah, bahkan memabrurkan haji-haji yang lain. Nah, si Al-Mubarak yang justru berangkat haji malah nggak dihitung berhaji dan nggak diterima haji dan nggak mabrur. Jadi dari sana saya berpikir bahwa sejatinya Tuhan itu ada di hati. Tahun ini semua orang di seluruh dunia tidak bisa berangkat haji, termasuk jamaah haji di Indonesia. Padahal sudah nabung belasan tahun, sudah nunggu belasan tahun, bahkan sudah bercita-cita puluhan tahun. Tapi akhirnya tidak bisa berangkat tahun ini. Bagi saya, selama Tuhan ada di hati dan hatinya tersambung dengan Ka'bah, insya Allah menjadi haji yang mabrur tahun ini. Karena sudah niat, bahkan sudah usaha. Sebaliknya, orang walaupun berangkat haji berkali-kali, tapi duitnya dari duit haram, dari hasil korupsi, dan lain sebagainya, ya gak akan pernah jadi mabrur hajinya. karena intinya Tuhan itu di hati, bukan di Ka'bah. Kalau Tuhan itu di Ka'bah, gampang banget, semua orang tinggal ke Ka'bah. Berarti yang punya duit yang bisa menemui Tuhan. Yang miskin enggak. Padahal enggak. Itu sebenarnya. Berarti kalau gitu kurang adil juga ya Beb ya, hanya yang berduit yang bisa bertemu Tuhan berarti. Iya, makanya. Ya, Jadi saya ingin memberikan pelajaran tentang itu. Bukan hanya Ka'bah, masjid juga. Ada orang rajin sholat jamaah di masjid, tapi suka ngata-ngatain orang, suka nyala-nyalahin orang, suka suudon kepada orang. Senyum aja sulit. Sama tetangganya gak baik, tetangganya kelaparan gak dia urusin. Maka gak dihitung sebagai hambanya yang taat sama Allah meskipun sudah 5 kali sehari berangkat ke masjid. Jadi saya ingin ngasih pembelajaran bersama, khususnya bagi saya, bahwa ibadah yang utama adalah membahagiakan orang lain. Ibadah yang utama yang sumbernya dari hati, di mana hati itu adalah singgasananya Allah. Kalau hatinya sudah tersambung kepada Allah, maka segala sesuatu ini akan membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Sayyidina Ali itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Zi'lib. Itu tanya kepada Sayyidina Ali, kata Zi'lib, wahai Ali, apakah kamu melihat Tuhanmu? Kemudian kata Sayyidina Ali, mustahil aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Kemudian kata Zi'lib, bagaimana engkau melihat Tuhan? Kemudian kata Sayyidina Ali, aku tidak melihat Tuhanku dengan mataku, tapi dengan hatiku. Karena itu sebenarnya Tuhan itu di hati. Kalau hatinya tersambung sama Allah, semua yang dilihat ini adalah yang menyebabkan kita semakin yakin dan berzikir kepada Allah. Ngelihat alam semesta yang begitu teratur, kita ingat kepada Allah sebagai penciptanya. Ngelihat makhluk-makhluknya yang begitu indah, kita akhirnya berzikir kepada Allah karena ingat kepada Allah dengan kebesarannya dan kemahakuasaannya yang menciptakan ini semua. Kalau Tuhan itu ada di hati, mata nggak akan bisa melihat. Tapi kalau hati sudah diisi oleh Tuhan, mata itu dibuat bisa melihat manifestasi Tuhan, sehingga ketika kita melihat segala sesuatu, kita akan semakin yakin dan berzikir kepada Tuhan. Kayak orang melihat lukisan lah. Orang kalau melihat lukisan indah, pasti yang dipikirkan pertama kali yang melukis siapa ya? Begitu juga orang yang hatinya tersambung kepada Tuhan, ketika melihat alam, yang bikin ini siapa ya? Maka dia akan semakin yakin kepada Tuhan. Jadi itu sih, saya mau mengajak agar kita beragama, berislam, beribadah pakai hati. Kalau nggak pakai hati, saya punya sebutan begini. Sholat misalnya, kalau nggak pakai hati, itu saya menyebutnya yoga bersyariah. Kalau sholatnya nggak pakai niat gimana, Bib?
Iya, Ada yang kan nanya itu soalnya di utamanya itu di kolom komentar. sholat itu wajib niat. Ulama berbeda pendapat soal Hmm. dilafalkan atau tidak dilafalkan. Tapi sepakat bahwa niat itu sumbernya harus dari hati. Hati yang tunduk kepada Allah. Kalau cuma kepala aja yang tunduk, hatinya gak tunduk, ya gak dihitung sujud sama Allah. Makanya Oke. jadi Jadi itu utamanya itu di hati segala sesuatunya. Kalau sholat, zakat lah. Kalau zakat nggak pakai hati, niatnya pencitraan dan lain sebagainya, ya percuma juga, nggak akan dapat apa-apa. Nah, saya ingin ngasih pelajaran tentang itu bahwa segala sesuatunya itu harus dimulai dari hati. Pakai kerudung, kepalanya oke. udah dikerudungin tapi hatinya nggak dikerudungin, akhirnya tingkah lakunya tidak Islami, ya sama saja. Akhirnya tidak dihitung sebagai ibadah kerudungnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. By the way, Itu ada tuh Bib yang ada yang pakai komen tuh, apa? mas-mas dari Nora kayak lagi foto KTP. Nggak nih, saya warga tembok biru nih, bukan tembok hijau. Warga tembok biru. Iya, jadi itu sih yang saya Oh, yang ingin saya sampaikan pesan utamanya dari buku ini. Makanya buku ini ngomongin banyak hal, banyak tema yang intinya mau mengajak kita untuk beragama, bertuhan dan beribadah dengan hati. nah, Bib, tadi kan soal ini ya, soal hijrah kan. Hmm. Nah, itu kan zaman sekarang lagi ini nih, marak banget hijrah, tapi udah ngerasa so tau, ngerasa paling bener gitu. Nah, itu tanggapannya gimana, Bib? Iya, lagi-lagi bagi saya kan, eh, mau namanya taubat, mau namanya hijrah, mau namanya menjemput hidayah atau apapun lah gerak menuju kebaikan itu harus memang diawali dari hati. Maka kalau diawali dari hati, semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan membuat kita sombong, justru akan semakin membuat kita rendah hati. Kalau sumbernya dari hati, kita melakukan kebaikan, maka akhirnya kita semakin yakin bahwa wah, kebaikan ini nggak ada apa-apanya ternyata ketimbang nikmat dari Allah yang begitu luas dan tiada terkira kepada kita. Sehingga kalau hijrahnya dimulai dan dilakukan dari hati, maka orang tidak akan ngejudge orang lain karena dia tahu bahwa dulu saya juga begitu. Kalau dia kelihatan orang yang maksiat, dia akan berpikir dulu juga saya begitu, mungkin nanti dia akan berubah sehingga dia gak jadi ngejudge orang lain. Begitu juga pada dirinya, dia ya ketika dia berawal dari hati hijrahnya, maka dia yakin bahwa yang dia lakukan ini dia gak tahu masih masa depan dia tetap baik begini atau enggak, sehingga dia pasti akan selalu rendah hati. Tapi kalau sudah nggak pakai hati melakukan kebaikan itu, bawaannya bisa sombong. Dan itu yang menganalisa seperti itu bukan saya, tapi Allah. Allah katakan ada orang yang celaka karena sholatnya. Kalau sholat itu menyebabkan dia sombong, kalau zakat itu menyebabkan dia sombong, kalau haji menyebabkan dia sombong dengan gelar hajinya, justru itu akan mencelakakan dia. Jadi bagi saya Oke. hijrah tobat itu perlu, kembali menjadi orang yang lebih baik itu perlu, tapi memang harus dari hati. Jangan sampai dulu merasa paling berdosa sehingga rendah hati, setelah hijrah justru merasa paling suci sehingga tinggi hati. Ya kebalik, bos. Seharusnya setelah hijrah makin rendah hati. Ada tuh Bib, jadi semakin tinggi hati, akhirnya dia milih-milih temen, ah gue nggak mau temenan sama lu apa nggak hijrah kayak gue gitu kan. Ya, Ada tuh ya, Bib kayak gitu. saya rasa itu fenomena di semua. Yang lebih parah juga yang nggak hijrah kemudian tetap tinggi hati gitu, merasa lu cuma hijrah gitu, lu cuma hijrah, kalau cuma begitu saya juga bisa begini. Itu juga sama, lebih parah itu, udah maksiat masih tinggi hati Iya. lagi. Jadi saya punya satu cerita. Itu suatu hari Nabi Isa bersama para muridnya itu sering berjalan berkeliling satu perkampungan. Ada satu preman yang setiap hari melihat dengan mata yang berbinar-binar kepada rombongan Nabi Isa.
wah ini rombongan orang-orang baik nih. Kata dia, saya pengen sekali ikut rombongan itu, tapi saya masih belum bisa karena saya masih suka mencuri, mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Tapi ada keinginan di hatinya. Nah, ini pentingnya hati hadir dalam beragama, dalam bertuhan, dan dalam beribadah. Nah, preman ini hatinya sudah ingin menjadi orang baik, tapi dia ngerasa saya nggak bisa masih. Akhirnya tiap hari dia cuma ngeliatin. Suatu hari karena hatinya sangat ingin ikut jejak mereka yang menjadi muridnya Nabi Isa, akhirnya dia tergerak tanpa sadar untuk masuk ke barisan murid-muridnya Nabi Isa di belakang. Akhirnya dia baru ingat setelah ada di barisan, wah, saya ini preman, sedangkan mereka ini orang-orang suci bersama Nabi. Akhirnya dia mundur pelan-pelan untuk semakin jauh dari barisan itu, karena dia merasa nggak pantas ada di barisan itu. Dan ada satu murid Nabi Isa yang mempercepat jalannya menjauhi preman ini, karena juga ngerasa, alah cuman preman, saya orang suci, gak pantas saya jalan bareng sama dia. Akhirnya Allah firmankan kepada Nabi Isa, wahai Isa, katakan kepada preman itu dan salah satu muridmu yang sombong itu, bahwa mulai hari ini semua amalan muridmu itu Allah hilangkan menjadi nol kembali karena rasa sombongnya kepada preman itu. Dan preman itu semua dosanya aku hapus karena apa? Karena kerendahan hatinya saat ikut dalam rombonganmu. Akhirnya kosong-kosong dua orang. Karena apa? Karena hatinya yang sombong, yang satu rendah hati. By the way, soal hijrah yang tadi saya mulai kulik-kulik sedikit, saya bahas sedikit. Itu semua nanti saya bahas di buku saya juga. Di buku. Selengkapnya di buku. Nah, bukunya teman-teman bisa klik link di bio-nya Nura Publishing tuh, langsung bisa ke toko-toko buku untuk pemesanan bukunya Habib Hussein. Iya. Nah, udah mulai banyak tuh yang nanya. Mau apa? Juga menginformasikan, ini banyak teman-teman yang bertanya tentang apa hukumnya main game, apa hukumnya bercanda, apa hukumnya bermusik, apa hukumnya menggambar. Nah, itu juga menjadi salah satu yang saya bahas di buku ini. Bahkan yang tentang musik, itu saya bahas lengkap bersama dalil-dalilnya. Nah, ini sekaligus saya pengen cerita soal motivasi saya dan inspirasi saya dalam menulis buku ini. Jadi pertama, itu sebenarnya karena ada orang-orang yang sering nanya, di dalilnya saya akan mempromosikan bahwa musik itu halal. Saya katakan musik yang halal, yang haram itu cuma suara sendok dan garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Nah, di luar itu musik itu halal. Orang sering nanya, dalilnya apa? Dalilnya. Karena ini kan sekarang orang dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil gitu. Dalil kok dikit-dikit juga. Iya. Nah, saya jelasin di buku ini dalil-dalilnya secara lengkap. Jadi banyak hal yang saya selama ini bicarakan yang saya tidak sampaikan dalilnya karena saya ngomongnya di YouTube kepada pemuda tersesat, kepada umat lucu, kepada generasi milenial yang kalau diomongin dalil dia ngerasa, wah saya kayaknya diruqyah nih sehingga gak nonton YouTube saya. Nah, makanya buku ini melengkapi dengan berbagai dalil-dalil dari saya. Itu yang pertama motivasinya. Jadi orang banyak, gak pakai dalil ngomongnya, saya gak mau dengerin. Nah, di buku ini saya bahas pakai dalil. Termasuk orang-orang yang bertanya, Tuhan kok gak di Ka'bah? Tuhan kok di hati? Kok bukan di arsy? Kata Al-Quran kan Tuhan di atas arsy. Atau Tuhan katanya di mana-mana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu semua saya jawab di buku ini. Dalil-dalilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasinya, ini yang sangat sentimental, sangat emosional bagi saya. Jadi di YouTube saya itu sering kali beberapa orang meminta agar dikasih subtitle bahasa Indonesia untuk kawan-kawan kita yang tunarungu. Karena mereka tidak bisa mendengarkan, sehingga mereka ingin juga menyimak apa yang saya paparkan di YouTube dan ceramah-ceramah saya di mana-mana, makanya dia minta di subtitle. Tapi YouTube saya itu betul-betul saya garap sendiri. Dari syuting sampai editing itu rata-rata saya garap sendiri. Jadi ya audionya kadang jelek,
boro-boro mau ngasih subtitle. Jadi akhirnya saya tidak bisa memenuhi permintaan mereka, padahal saya ingin sangat memenuhi. Sebagian YouTube saya memang ada subtitlenya karena dieditin oleh orang lain, tapi sebagian besar tidak. Maka buku ini untuk kalian, teman-teman yang selama ini teman-teman tunarungu minta untuk saya memberi subtitle di YouTube saya. Nah, buku ini memberikan pembahasan tentang gagasan-gagasan saya yang sering kali saya bahas di berbagai tempat dan berbagai kesempatan saya bentuk dalam buku. Salah satu motivasinya dan inspirasinya sekaligus juga visinya adalah untuk juga teman-teman tunarungu yang selama ini minta YouTube saya dikasih subtitle gitu. Jadi itu sih. Sekaligus juga motivasi terakhir ya, yaitu kan sudah lama jeda menulis, jadi sekarang menulis lagi. Jeda. Berarti nama YouTube-nya ganti nggak, Bib? Bukan jeda nulis lagi. Oh jangan, itu YouTube sudah kadung itu. Oh iya. Sudah kadung dapat Sudah play button Oh dan iya nulis, iya. jadi Mantap. Ke gold dong, ke gold. Nah, apa ya? Untuk di buku terbaru ini ya, Bib ya. Itu bukunya bakal serius banget, apa ada candaan-candaan juga, apa gimana tuh? saya nggak pernah serius. Nggak, dalam artian saya tetap menganggap segmen pembaca saya adalah generasi milenial. Jadi tetap bagi saya buku ini ditulis dengan bahasa populer, dengan bahasa yang enak, ada canda-candanya juga dalam bentuk kata-kata, tapi saya jamin tidak mengurangi kedalaman dari apa yang ingin saya sampaikan. Sehingga yang saya sampaikan sesuatu yang sangat mendalam, perspektifnya adalah spiritualitas, bagaimana beragama bukan hanya secara fisik tapi hati. Namun saya sampaikan dengan bahasa populer, ada tetap candanya, sehingga agar pembaca generasi milenial itu cocok banget gitu. Judul bukunya apa? Saya ketinggalan lihat live-nya. Ya ampun. Ya, Anda tidak kenal judul buku saya. Judul bukunya Tuhan ada di hati. Kemarin ada yang nanya tuh, Bib, di Twitter. Kalau punya penyakit liver, nah Tuhannya di mana tuh, Bib? Nah, itu tipikal pertanyaan pemuda tersesat. Kalau punya penyakit liver, padahal hati itu bukan hati dalam pengertian medis, bukan liver dong. Hati itu maksudnya, maksudnya ya karunia hati Allah itu, perasaan itu, intuisi itu. Sama juga ada yang nanya kemarin, Bib, katanya Tuhan tidak bertempat. Kok Habib bilang Tuhan di hatimu, kata dia. Waduh, kata saya, kamu bilang juga kekasihku, engkau di hatiku. Apakah betul-betul dia ada di dalam hati kita dalam bentuk fisik itu? Kan enggak dong, itu metafor aja. Oh ya, buat ini juga, buat teman-teman yang non-muslim, ini buku ini juga direkomendasikan oleh Pendeta Yeri Pati Nasarani. Ada endorsement dari Pendeta Yeri Pati Nasarani, karena secara umum, meskipun buku ini berbicara tentang keislaman, tapi secara umum nilai-nilainya berbicara tentang bagaimana bertuhan dan beragama dengan hati. Sehingga teman-teman yang non-muslim juga bisa mengkonsumsi nilai-nilai dan ide-ide universal yang ada di buku ini. Kalau Bib, kalau yang nggak beragama boleh baca bukunya juga nggak, Bib? Boleh dong. Yang nggak beragama. Seperti Coki, boleh baca. Minimal, walaupun dia tetap nggak beragama dan nggak bertuhan, minimal tapi nggak underestimate kepada yang bertuhan dan beragama. Sama. Oh iya, ini tipikal pertanyaan pemuda tersesat. Oh ini, Bib, kalau ngejailin teman karena cuma bercanda gimana, Bib? Nah, itu saya bahas. Jadi, saya bahas tentang canda dalam Islam di buku itu.
Kemudian juga ada ini juga, ada yang sering bertanya, Beb, kalau nabung di celengan babi, uangnya jadi haram nggak? Anda udah tersesat. Anda Berarti ini ada celeng, mirip-mirip kayak ini, Bib. huh? Ada kulkas label halal, Bib. Apakah babi dimasukin kulkas itu langsung jadi Ya halal, Bib? makanya. Jadi saya itu, aduh, apa, orang itu sekarang segala sesuatunya diukurnya cuma halal haram. Kulkas ada yang halal, waduh. Padahal yang lebih penting dari kulkasnya yang halal, isinya yang halal dong. Isinya dong yang halal, yang lebih penting. Ada yang nanya nih soal di bab berdakwah ala Nabi itu Habib Hussein menitik beratkan untuk mencari guru atau ustadz yang tepat. Tapi susah nih nyarinya. Banyak yang beda-beda pandangan juga. Sebenarnya ini hal utama supaya kita mengetahui bahwa yang kita pelajari ini sudah benar. Nah, berarti dalam memilih guru nih, Bib, gimana tuh, Bib? Iya, iya. Dalam Dalam bahas mempelajari. di satu bab itu tentang berdakwah ala Nabi, detail sekali di sana. Yang intinya teman-teman bisa baca di sana. Saya katakan bahwa intinya mencari guru itu pakai hati. Intinya pakai hati. Begitu hati kita seret, maka itu adalah guru yang tepat kepada kita. Karena guru itu bukan sekedar memberi ilmu, tapi dia membimbing hati kita untuk menuju Allah. Karena itu, bagaimana mencari guru dengan hati dan yang seret di hati. Nah, detailnya saya bahas di buku. Karena intinya guru itu bagi saya bukan hanya memberikan ilmu. Kalau memberikan ilmu itu siapa saja bisa memberikan ilmu. Siapa saja ilmu itu kita bisa dapat. Kemarin orang ada yang bertanya kepada saya, Bib, saya belajar optimisme dari setan, Bib, yang tidak pernah berhenti ya. Kata saya, ya bagus. Bagus, ambillah kebaikan dari mana saja. Kata Nabi, kebaikan itu adalah harta karunia orang mukmin. Dimanapun kalian temukan, ambil itu. Bagus, gak ada masalah. Cari guru. Cuma apakah setan jadi guru? Nah, itu beda lagi. Guru itu bukan hanya Nah, ngasih ilmu, tapi juga membimbing hati. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi, bahwa dia uh, saking hatinya itu ikut kepada Nabi, sehingga dia kalau napak, bekas kakinya Nabi dia tapakin selalu. Jadi bahkan bekas kakinya ngikuti Nabi. Nah, itulah guru. Orang yang diikuti secara total oleh kita, karena itu memilihnya harus pakai hati. Karena dia bukan hanya guru kita di dunia, tapi juga akan menjadi pembimbing kita di akhirat kelak. Jadi jangan sampai salah mencari guru agama bagi kita. Nah, panduannya ada di buku lah. Sama itu. pas ini pemuda tersesat. Apa? Uh, Apa, Bib? sama ada yang nanya soal yang kemarin tuh. Ada postingannya Tretan Muslim. Orang non religius orang non religius lebih tidak rentan corona. Waduh. Iya, aduh. Waduh. Ya kalau Waduh. religiusitasnya. Nah, itu makanya saya luruskan di buku ini beberapa tema-tema religiusitas. Kalau religiusitasnya ngawur, sudah dibilang sama MUI, NU, Muhammadiyah, sama berbagai ulama, bahkan Saudi juga melarang untuk pergi ke masjid dulu ketika corona. Nah, ini ngotot pergi ke masjid. Nah, itu yang menyebabkan corona gampang bagi orang-orang yang religius seperti itu. Nah, di buku ini saya juga beri catatan bahwa intinya itu Tuhan di hati kok. Walaupun saat corona kamu gak ke masjid 1000 tahun, tapi kalau hatimu terus beribadah, maka justru rumah itu yang menjadi masjid bagi kita. Kata Nabi, dimanapun kamu bersujud, maka tempat itu adalah masjid. Nah, beragama secara benar dengan hati itu yang menjadi tema utama dari buku ini. Yang penting bagi kita, agar gak makin beragama, makin tersesat kita. Anda sudah tersesat sebagai pemuda, ke agama pengen gak tersesat, malah makin tersesat. Dan yang bilang beragama bisa tersesat itu ya Allah. Kata Allah, orang sholat itu bisa celaka.
Bib, ada yang bilang, Bib, hati saya berkata bahwa Coki adalah seorang guru. Anda, Anda Coki aja bilang bahwa agamanya saya itu asik, kok malah Anda ikut Coki. Eh, Ya, ada pertanyaan tersesat nih, Bib, nih. Hukum telanjang karena gerah, padahal di pundak kita ada malaikat, gimana, Bib? Sopan nggak? Ya, telanjang itu, telanjang badan nggak apa-apa kalau laki-laki, asalkan di atas pusar celananya atau sarungnya atau penutup bawahnya di atas pusar sampai di bawah eh, di bawah lutut, karena itu batas aurat. Kalau perempuan ya enggak dong. Jadi nggak apa-apa. Itu juga saya bahas di buku bagaimana Allah itu sangat menghargai kita sebagai manusia. Sehingga kata Allah, kalau kamu sakit nggak bisa puasa, ya udah ganti puasanya di luar bulan Ramadan. Kalau kamu sakit nggak bisa sholat berdiri, sholatlah dengan duduk. Allah itu sangat menghargai kita sebagai manusia. Jadi jangan sampai setelah kita menjadi muslim yang taat, akhirnya hidup kita jadi ribet. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Main musik nggak boleh. Saya tuh ada curhatan satu orang. Bib, saya itu dulu keluar mau nonton bioskop, katanya nonton bioskop haram. Akhirnya saya pulang, Bib. Saya pulang main musik, katanya musik juga haram. Akhirnya ya sudah, saya menggambar aja, melukis aja, Bib. Hobi saya melukis. Melukis juga katanya haram, kata dia. Haram juga. Haram. Ya udah, kalau Waduh. gitu saya gerah, saya ke kulkas mau minum air dingin. Kulkasnya nggak halal, nggak ada label halalnya gitu. Jadi ribet setelah. Nah, saya mau mengatakan di buku ini bahwa menjadi muslim itu nggak repot. Yang bikin repot itu orang-orang yang menafsirkan tentang Islam. Makanya kalau membaca buku ini, nanti teman-teman akan dapat masukan bahwa ternyata Islam mudah kok. Islam mudah, gak? Yang bikin ribet cuman orang Islamnya, bukan Islamnya yang bikin ribet, orang Islamnya. Kayak saya itu pernah ditegur di salah satu masjid utama di daerah Jawa Tengah. Saya itu lagi perjalanan 10 hari. Perjalanan ke berbagai kota selama 10 hari. Otomatis stok pakaian saya habis. Ini dulu banget, 5 tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun yang lalu. Stok pakaian habis dan akhirnya saya sholat di masjid karena nggak ada pakaian panjang yang saya miliki. Akhirnya saya pakai celana 3/4 yang di bawah mata kaki. Saya sholat. Di rakaat kedua, ada orang yang nyolek-nyolek saya untuk menghentikan. Nggak sah nih sholatnya, nggak sah. Akhirnya saya lanjutkan aja. Sampai selesai saya tanya, Pak, kok ganggu orang sholat sih? Loh, saya bukan ganggu, kata dia. Saya justru menghentikan kamu karena sholatnya nggak sah. Nggak sah kenapa? Ya itu celananya. Celananya kok celana pendek. Padahal celana pendek di bawah mata kaki. Aurat kita di bawah, bukan di bawah mata kaki, di bawah lutut. Aurat kita sampai lutut. Menurut para ulama, menurut para imam madhab. Jadi, orang seringkali bikin repot. Padahal Allah bilang, auratmu adalah kalau laki-laki sampai lutut kamu. Setelah lutut ditutup, maka kamu sudah boleh sholat, maka kamu sudah menutup aurat. Tapi orang makin ribut. Seolah-olah harus begini, harus begitu, harus sarungan, harus gamisan, harus celananya panjang-panjangnya harus di atas mata kaki, dan lain sebagainya. Itu kan urusannya orang yang bikin ribet agama ini. Nah, maka penting mempelajari dari buku ini untuk tahu bahwa enggak kok, Islam enggak ribet. Karena kebanyakan para generasi milenial yang akhirnya terjebak menjadi pemuda tersesat karena dianggap kalau jadi muslim harus gak nongkrong lagi, harus gak main musik lagi, gak main game lagi karena PUBG haram. Nah, itu saya hadir untuk itu, untuk ngasih tahu bahwa enggak kok, Islam enggak gitu. Yang penting utamanya adalah hatinya. Nih ada yang nanya, cara tidak tersesat gimana, Bib? Cara tidak tersesat tinggal PO bukunya Habib Hussein yang baru. Iya. Nah, itu kamu nanti nggak tersesat lagi. Anda kayaknya S3. Cara tidak tersesat ya Anda pakai Google Map dong. Lagi pula Anda memang harus belajar pakai Google Map loh.
Lihat Google Map. Google Map itu gak ada kata tersesat. Orang walaupun kesasar tetap dicarikan jalan. Nah, agama itu begitu. Oh iya. Kalau ketemu sama orang Iya, tersesat, bukan iya. disesat-sesatin, tapi dicarikan jalan. Nah, makanya di bab pertama buku ini saya bahas tentang bagaimana menjadi muslim yang tidak khawarij. Khawarij itu yang suka menyesat-nyesatkan. Nah, saya bahas tuh. Beragama ala Google Maps. Aduh. Nih, Bib, kalau kalau boleh milih ya itu daulin kemanusiaan atau agama dulu. Sebenarnya kemanusiaan itu bagian dari agama. Karena itu Sayyidina Ali pernah katakan, siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saya tadi jelaskan bahwa agama sangat menghormati kemanusiaan. Siapa yang membunuh satu nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan siapa yang menjaga satu nyawa, maka ia seperti menjaga seluruh umat manusia, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi, jelas kemanusiaan itu bagian integral dari agama. Kalau ada orang yang menjadi muslim, kemudian tidak manusiawi, menjadi beragama, tapi tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, ya cek agamanya. Bukan agamanya dia, maksudnya cara dia beragama berarti ada yang salah. Cara dia memahami agama ada yang salah. Nabi itu gini, Nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa diwajibkan bagi seluruh umatnya memanggil Nabi Muhammad dengan gelar kehormatannya, yaitu Rasulullah atau Nabi Muhammad. Gak boleh kita menulis Muhammad atau memanggil Muhammad, gak boleh. Harus pakai gelar Rasul, Nabi, atau pakai SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam di belakangnya dengan salawat. Itu kewajiban dari Allah. Bahkan Allah pun gak pernah manggil namanya. Allah selalu memanggil, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Wahai junjungan nabi, wahai junjungan rasul. Gak pernah Allah manggil ya Muhammad, gak pernah. Bahkan Allah tegaskan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi gak boleh dipanggil kecuali dengan gelar itu. Nabi lain dipanggil, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Daud, ya Sulaiman, ya Adam. Semua dipanggil namanya sama Allah. Tapi Nabi Muhammad gak pernah. Tapi di perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad ditulis dalam perjanjian Hudaibiyah bersama orang musyrik. Nabi Muhammad menulis namanya, Sayyidina Ali sebagai juru tulisnya menulis. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah dari pihak musyrik Suhail bin Amr, kemudian dari pihak muslim Muhammad Rasulullah. Kemudian kata Suhail, orang musyrik, wah Anda mau ngeprank saya nih, Ali. Kalau saya menandatangani ini, berarti saya mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Padahal saya nggak mengakui. Hapus gelar Rasulullah itu, kata dia. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mau ngambil pedangnya karena marah. Kata Nabi, enggak. Yang diomongin dia benar. Maka kemudian gelar Rasulullah itu Nabi hapus sendiri pakai tangannya. Dengan minta panduan dari Sayyidina Ali. Karena Nabi dalam riwayat dikatakan ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Minta Sayyidina Ali menunjukkan dan kemudian Nabi hapus gelar Rasulullah. Gelar Rasulullah. Tidak pernah Allah memanggil tanpa gelar itu. Umat Islam diwajibkan untuk selalu memanggil Nabi Muhammad dengan gelar itu. Tapi hari itu, gelar yang Allah saja tidak pernah menghapusnya, Nabi menghapus demi apa? Demi perjanjian itu berjalan sehingga tidak ada peperangan dan tidak ada pertumpahan darah antara umat Islam dan orang musyrik. Kemanusiaan Nabi kedepankan. Agar tidak ada manusia yang terluka hari itu, gelar Rasulullah yang Allah saja tidak pernah menghapusnya, Nabi hapus demi kemanusiaan. Jadi, kemanusiaan itu bagian integral dari agama. Dalam hal ini adalah dari Islam itu sendiri. Nah, Bib, nih satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada nih, bagaimana kita bisa berbuat baik pada orang yang sudah berbuat jahat pada kita nih? Padahal kita sudah berusaha memaafkan. Loh, justru kebaikan utamanya itu kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat
baik kepada kita, ya namanya itu transaksi. Lo jual, gue beli. Iya, kalau berbuat baik kepada orang yang baik, kalau mencintai orang yang mencintai kita, itu namanya pacaran Anda. Cinta yang sejati adalah ada cerita Anda mencintai orang yang membenci Anda. Itulah cinta. Itu cinta yang sejati. Sebagaimana Nabi berakhlak kepada orang yang tidak berakhlak kepada Nabi. Ada salah seorang preman di zaman Nabi yang namanya Ibn Husain. Ibn Husain ini preman, datang ke rumah Nabi, duduk seenaknya, tapi Nabi sangat hormati dia. Padahal dia tidak berakhlak, Nabi sangat berakhlak kepada dia. Jadi bukan transaksi, cinta, akhlak, kebaikan itu bukan transaksi. Maka utamanya baik kepada orang yang jahat kepada kita, cinta kepada orang yang benci kepada kita, dan berakhlak kepada orang yang tidak berakhlak kepada kita. Agar apa? Agar cinta, kebaikan, akhlak itu menular kepada dia. Akhirnya minimal dia malu. Sehingga kemudian dia berubah. Kebanyakan orang masuk Islam karena terpukau kepada akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi orang jahat atau orang siapapun itu, mereka menjadi begitu karena mereka tidak belajar tentang kebaikan. Maka mari kita ajarkan kebaikan itu dengan tubuh kita, dengan kita memperlihatkan kebaikan dan akhlak kepada mereka sehingga mereka menjadi baik. Kalau cuma akhlaknya kepada orang yang baik, ya itu nggak ada gunanya. Maka kita itu kan yatakhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah seperti akhlak Allah, kata Nabi. Coba deh akhlak Allah. Meskipun orang nggak nyembah Allah, tetap Allah kasih rezeki. Iya. Allah tetap kasih rezeki kepada orang yang nggak nyembah Allah sekalipun. Bahkan yang menentang Allah tetap Allah kasih rezeki. Nah, kalau mau ikuti akhlaknya Allah, orang yang jahat kepada kita, ya kita balas dengan kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi di Taif, dilempar batu, Nabi balas dengan doa. Dicemberuti, dibalas dengan senyum. Dihina, dibalas dengan cinta. Jadi mengikuti Nabi, mengikuti Allah ya begitu. Nah, di buku ini dibahas semua hal sama saya dengan dalilnya secara komplit, dengan bahasa yang asik, yang tetap lucu, sehingga kemudian teman-teman bisa beragama sesantai yang saya omongin ini. Beragama dengan hati, santai, enjoy, sehingga gak risih dalam beragama. Jadi tetap enjoy dalam beragama, sehingga akhirnya kita tetap bisa beragama, menjadi orang yang taat, tapi nggak cupu, nggak repot hidupnya, nggak harus pergi dari tongkrongan dan lain sebagainya. Justru kalau Anda menganggap tongkrongan Anda penuh dengan kemaksiatan, maka Anda harus semakin sering hadir untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Tapi pelajarannya yang asik, jangan dengan Anda gubrak-gubrak meja, santai aja ngajarin orang. Kalau itu bedanya ngajari dan ngehajar. Ngajar dan ngehajar itu bedanya itu. Kalau ngajar itu dengan cara yang baik-baik. Makanya di buku ini ada satu bab tentang trilogi kebijaksanaan. Bagaimana mengajar itu harus dengan baik dan indah. Kalau tidak dengan baik dan tidak indah, namanya ngehajar. Gubrak-gubrak meja itu ngehajar, bukan ngajar. Makanya kan bisa dilihat ya sekarang Habib Hussein lagi sering-sering ngobrol sama Paman Coki. Iya. Karena siapa tahu dia bisa mualaf. Jadi akhirnya ya itu saya ngobrol. Kemarin saya ngobrol sama Vicky Prasetyo. Oh iya. Saya ngobrol dengan siapapun saya ngobrol. Saya sempat bikin video tapi belum tayang dengan seorang DJ. Kemudian saya ngobrol dengan Coki, dengan siapapun, dengan yang berbeda agama, dengan pendeta Yeri, dengan tokoh agama Buddha, dengan tokoh agama Hindu saya juga sering ngobrol. Jadi akhirnya enjoy beragama itu, nggak takut. Kalau agamanya di hati,
Kalau agamanya di hati, kita nggak khawatir ngobrol dengan siapa saja. Nggak takut untuk ngobrol dengan siapa saja, karena sudah paten di hati bahwa kita meyakini Islam sebagai agama kita. Itu ada beberapa yang nanya, dipin dong Min, order bukunya di mana? Jadi order bukunya di mana? Order order bukunya nanti bisa klik link di bio Nura Publishing ya setelah live ini. Nanti ada toko-toko bukunya juga. Nanti ada bonus tanda tangan Habib Hussein juga. Terus juga nanti ada stiker dan juga pokoknya plus-plus lah dari buku yang ditulis Habib ini. Kita udah sejam ya. Udah 12.55. Berapa? Udah 12. Udah jam 12.55. Oke, berarti ada berapa? 5 menit lagi ya. Iya, 5 menit lagi. Kita tunggu. Buat yang ketinggalan nanti bisa itu ya, Bib ya, bisa lihat rekaman ulangnya Oh iya, nanti saya simpan di akun ya. di akun saya deh buat yang ini. Yang jelas, teman-teman, kalau tanya kenapa harus beli buku ini, ya yang pertama dan utama tentu adalah untuk memperkaya diri saya. Enggak dong, itu. Ya, dong. Itu kayak kutipan dari itu, Bib, para petinggi lucu. Iya, Iya. lucu Indonesia. Enggak dong. Ya, untuk kita Oh, enggak. Yang belum mengenal kebaikan, jadi kenal kebaikan dengan tepat. Yang sudah mengenal kebaikan bisa lebih mendalam karena ini mengajarkan tentang memasukkan kebaikan itu ke hati. Dan pada akhirnya ini mengajarkan tentang bagaimana bertuhan dan beragama dengan sangat santai. Dengan tetap slow dan asik gitu. Jadi jadi agar Anda bisa santai beragama. Dan kebetulan di buku ini juga ada beberapa tips-tips tentang bagaimana cara beragama dan memilih guru agama yang tepat sehingga ini bisa jadi panduan bagi kita. Oh, ada yang capsok nih, Bib. Kami butuh konten pemuda tersesat. Kontennya pindah di buku. Ya. Pemuda tersesat lagi disiapkan di YouTube MLP dan YouTube saya insya Allah nanti. Tapi Anda mulai dari baca buku dulu. Iya, mulai dari baca buku dulu. Agar tidak terlalu banyak ya pemuda tersesatnya nanti. Iya. Bantu mengurangi lah. Bantu mengurangi. Nah, buat teman-teman ini juga, saya hari Sabtu jam 3 sore juga bahas di Zoom tentang buku ini. Buat teman-teman yang pengen tahu daftarnya di mana, bisa di Twitter saya, itu ada. Saya baru post bagaimana cara mendaftarnya. Terus, terima kasih buat Nora Publishing sudah Ya, terima kasih juga Habib Hussein. buku saya, mau membantu untuk mensosialisasikannya, dan ini hari pertamanya. Semoga berkah, semoga sukses juga. Pre-order. Ya, sama-sama. Yang mau pre-order nanti tinggal klik link di bio-nya Nura Publishing ya. Iya. Silakan teman-teman bisa pre-order di linknya Nora Publishing. Nanti link saya juga saya masukin link untuk beli, dan juga ada beberapa toko buku yang jual, ada banyak sekali, ada puluhan toko buku online lain yang jual. Jadi teman-teman silakan beli di toko buku langganannya, karena beli di mana saja sama-sama dapat tanda tangan dari saya. Aman kok. Aman. Ada di marketplace juga nanti ya, Bib ya. Tesis saya saja gak kelar, kok Anda minta rekom tesis. Rekom buat
judul tesis. Aduh, minta tesis. Anda malah minta tesis. Sebut namaku Bib, Fadis Haq. Nah, saya sudah sebut namanya. Awas Anda nggak beli buku saya. Iya. Semoga tidak tersesat lagi ya. Semoga tidak tersesat lagi, teman-teman. Dan semoga yang baca nanti bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat dapat keberkahan lah buat hatinya, sehingga bisa dimudahkan untuk jadi orang yang lebih baik. Dan pegang tips dari Imam Syafi'i. Kalaupun belum bisa lepas dari maksiat, minimal bencilah kepada kemaksiatan. Dan kalaupun belum bisa menjadi orang baik, minimal cintalah kepada kebaikan dan berkumpullah dengan orang-orang baik. Kita mau udahan, makin banyak aja nih Bib yang masuk. Makanya review daftar. Nanti sisanya bisa baca di buku Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Hussein Jafar ya. Bib, bukunya bakal dicetak banyak nggak ya? Bakal ada bedah buku nggak Bib? Itu terserah Nora. Nah, akan ada bedah buku nggak Bib? Nah, itu lagi urusan Nora, bukan urusan saya itu. Oh, makin banyak nih permuda tersesat yang datang. Iya. Jokes pakai bahasa Arab. Jokes pakai bahasa Arab. Aduh. Bahasa Arab. Gimana? Atau nana gitu pakai bahasa Arab gimana Bib? Pakai bahasa Arab katanya, pakai bahasa Arab. Gua udah order Bib, mantap. Hasan Abe. Mantap. Order yang banyak 10 biar dibagi-bagiin ke pemuda tersesat yang lainnya juga. Bib bagaimana progres memualafkan Joki? Anda sia-sia memualafkan Joki. Bib bukunya, oh ini penting nih. Bib bukunya bakal ada di Gramedia nggak? Nah, Nora. Nah, Gramedia nanti juga ada kok. Bulan depan. Tapi karena kan sekarang lagi pandemi juga, mungkin banyak dijual online dulu. Iya, ya ini tipikal pemuda tersesat. Dikasih yang mudah untuk beli online, malah nanya di Gramedia. Padahal Anda di rumah tinggal order online, dapat diskon lagi 15% di Gramedia. Nah, model beragama yang begini nih, yang ini, jadi udah dikasih mudah malah mempersulit. Nah, begitu. Lagian Anda kalau ke Gramedia itu rumah ibadahnya Coki, Anda ke sana nanti ke Coki-Cokian. Ke Coki-Coki. Kita pe Wikipedia. Kayaknya seru bahas sains dan perspektif agnostik dan muslim. Sudah pernah, dan di buku Anda akan dapatkan itu juga. Nah, tuh di buku, semuanya ada di buku ya, Bib ya? Iya, semuanya, rata-rata semua gagasan-gagasan saya ada di buku. Jadi silahkan, dan tolong, saya sudah dibikin capek tangan saya oleh Nora karena tanda tangan banyak sekali buku. Jadi tolong hargai buku yang bertanda tangan ini. Ini buat ucapin saya ulang tahun dong, Beb. Selamat ulang tahun buat Kages Rek Squad. Anda minta diucapin, tapi nama Anda anonim. Aduh. Nah, ini penting. Ini Beb, bukunya buat fotokopi nggak? Orang jawab. Waduh. Nggak boleh dong. Tapi serius. Ya siap. Buku ini harganya murah lah. Selain harganya sudah murah, juga masih ada diskon 15% kalau pembelian di masa pre-order secara online ini. Jadi awalnya itu kalau nggak salah saya dikabari harganya 80.000, 79.500. Tapi saya minta dibikin murah aja, dan sekarang akhirnya harganya berapa? 64.000 ya? Harga sebelum diskon.
Iya, sekitar. Harga diskonnya Iya, 24.000 64. lah paling. Jadi itu murah sekali. Itu apa ya, setara dengan Anda makan 2 kali lah. Sedangkan Anda dari buku ini bisa Iya. cari makan banyak nanti. Makanan apa? Makanan di akhirat dong. Bukan makanan di dunia. Iya. Di fotokopi ada aja. Itu kopi. Udah murah dari fotokopi. Nah itu juga beragama itu walaupun mudah, tapi jangan dientengkan. Kayak itu sudah dikasih murah malah dientengkan. Empat Aduh. enam Ini nih yang termasuk nyebar. tangan dan bonus 2 stiker. Wah mantap. Nah, iya bener tuh. Free ongkir nggak? Tergantung tempat kamu di mana beli. Misalkan marketplace-nya ada free ongkir, ya udah dapat free ongkir Iya, berarti. bisa di kayak Shopee gitu ya. Iya. Atau di Mizan Store juga ada. Di Mizan Store gratis ongkir ya. Iya ada. Referensinya dari mana bikin buku itu? Nah, di buku ini banyak kok kutipan-kutipan, meskipun tidak disebutkan, beberapa disebutkan sih nama kitabnya, tidak disebutkan halamannya, tapi banyak sekali dalil-dalil dan kutipan-kutipan. Referensinya dari mana ya? Anda beli dong. Hmm. Di sana jelas semuanya Bib ya, Bib, termasuk habis buku ini dalil-dalilnya. apakah mau buat buku lagi? Bib? Tergantung. Kalau saya jadi kaya dengan buku ini, saya bikin lagi. Tergantung Anda beli nggak buku ini. Kalau beli, saya bikin lagi. Duh. Baru gabung, bisa dibeli di mana, Bib? Bipin Instagram Nora, silakan. Saya sampai hafal. Iya, nanti ada di bio linknya ya. Nanti juga Habib Hussein juga nyebar linknya kok. Oke, Duh. kemudian, nah itu beli buku gratis kaos ya, Bib. Ya kalau yang gratis kaos ada nanti saya share di toko buku saya di Warung Sejarah RI. Kaosnya ini, kaosnya sama, Tuhan di Hatimu juga. Tapi jangan sekarang. Sekarang belinya di toko buku langganan Anda aja dulu. Iya, sekaligus berbagi ya Bib ya, Betul, terhadap pemuda betul. tersesat. Nanti yang kaya saya doang. Abang Noranya mirip, Mungkin juga ada wah, mirip siapa? mirip 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 Justin. siapa? Kok jadi Iya, aduh, kenapa Justin? Dustin? Oh, kenapa Dustin? Saya akan beli untuk membantu Anda menjadi kaya. Iya, saya juga membuat buku itu untuk membantu Anda menjadi tidak tersesat. Ada kaos selain itu nggak, Bib? Ada di Jeda Nulis Store di IG, silahkan. Kita jadi kayak kayak ini dong. Kita jadi kayak apa? Jadi kayak mbak-mbak di TV yang tengah malam itu, yang atau yang sore siang-siang jualan produk tuh. Oke, silahkan PO hari ini karena hari Senin harga sudah naik. Waduh, udah kayak Iya, jualan apartemen. yaudah. Tolong yang beli di Gramedia, beli aja dulu online-nya, nanti baru beli di Gramedia. Beli di Gramedia biar ketemu mbak-mbak kasir yang cantik katanya, Bib. Aduh. Bib, jagoan bolanya apa, Bib? Waduh, Juventus. Hmm. Buat teman-teman yang DM yang banyak minta dibalas tuh, saya selalu balas, tapi memang agak random dan nggak setiap saat sih. Jadi coba ditunggu aja ya. Ya. Bib, sepertinya kita udahan aja, udah jam Oke, 1 ternyata, Bib. siap. Ya, kalau gitu. Yuk. Tapi Terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat pemuda tersesat, umat lucu, dan ya para pembaca dan pengagum karya-karya dari Habib Hussein. Jangan lupa di PO bukunya mulai hari ini. Bisa klik link di bio dan banyak bonusnya.
Seperti itu ya, Bib ya. Oke, terima kasih. Baik.